Halo, selamat bertemu lagi dalam channel Belajar Itu Menyenangkan. Tetap jaga kesehatan ya, tetap gunakan masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Saat ini saya akan memperkenalkan diri karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Di sini Ibu Tuti Setiawati dari SMA Negeri 1 Wonosari, Klaten mengikuti Samisanov yang ke-18. Video ini merupakan laporan hasil dari Samisanov 18. Video ini merupakan bentuk pengumpulan tugas diklat 18 Samisanov, yaitu pemanfaatan Google Classroom dan Google Meet untuk pembelajaran yang efektif. Pertama kali kita akan buka kelas kita, tinggal kita klik di aplikasi Google, kita ambil Classroom. Nah, di sini kita sudah membuat beberapa kelas. Kelas saya terdiri dari 10 kelas, yaitu 10 kelas yang terdiri dari 6 kelas MIPA dan 4 kelas IPS. Untuk saat ini sebagai sampelnya, saya akan mengambil yang 10 MIPA 6. Kita lihat, kita klik di 10 MIPA 6. Di sini ada kode kelas yang kita bisa bagikan ke anak-anak kelas 10 MIPA 6 untuk mereka join ke kelas kita. Kemudian di MIPA 6 ini untuk rule kita bisa di forum, kita ada peraturan ataupun ada sesuatu yang bisa kita sampaikan ke siswa. Di sini saya menuliskan di forumnya, pagi Ananda, semangat nggih minggu pertama KPM di tahun baru. Dan di sini ada untuk materinya. Materi semester genap ini larutan elektrolit dan elektrolit. Mohon disimak buku paket halaman 124 sampai dengan halaman 132. Dan juga lihat video. Di sini saya sudah membuat video dulu, lalu ini link videonya. Kemudian dalam pembelajaran ini kita terintegrasi dengan WhatsApp, yaitu untuk WA grup siswa. Sehingga di sini saya katakan juga selain diskusi di WhatsApp, maka nanti lebih jelasnya akan diadakan Google Meet besok Selasa, jadi Selasa minggu depan ya. Untuk hari ini anak-anak mempelajari dulu materinya apa, kemudian bisa tanya jawab di WhatsApp, WA group. Kemudian kalau masih belum jelas lagi, ada jadwal Google Meet-nya menyusul. Nah, ini kalau saya hanya memposting di sini satu saja, nanti kita akan menulisnya berkali-kali. Karena siswa saya itu ada 6 grup, 6 kelas, maka nanti tinggal saya klik di sini. Selain MIPA 6, Kimia 6, maka saya juga mengirimkan memposting ke MIPA 5, MIPA 4, MIPA 3, MIPA 2, dan MIPA 1. Tinggal kita posting. Nah, sudah terposting Bapak Ibu sesuai dengan kelas kita. Kemudian kalau nanti anak-anak selain membaca buku juga melihat video, tinggal klik di sini. Nah, ini video saya Bapak Ibu bahwa belajar itu menyenangkan, lalu materinya adalah larutan elektrolit. Demikian ya untuk videonya. Kemudian kita melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu sebelum memulai pembelajaran, sebelum materinya dilihat anak-anak, kita sudah kasih dulu penjelasan bahwa jangan lupa absen.
di rule nanti kita bisa mengatakan ke anak-anak dan seluruh anak-anak bisa melihat bahwa harus ada absen. Ya, absennya itu adalah di link absennya. Sudah kita posting sejak kemarin. Jadi hari pertama sebelum pembelajaran kita sudah ada posting mengenai link dari absennya. Kita lihat di sini. Nah, untuk MIPA 6 kita bisa lihat ceknya absennya. Gunakan Google Formulir. Nah, di sini setelah kita klik alamat tadi akan muncul seperti ini. Absensi kelas, kemudian tulis nama, tulis nomor absen, dan tulis tanggal pembelajaran. Untuk respon anak-anak, berarti kita bisa melihatnya di sini. Kita klik dari gambar pensilnya. Dari jumlah siswa anak sebanyak 36, ini pertanyaan tadi terdiri dari yang tulis nama, tulis nomor absen, dan tulis tanggal pembelajaran. Kemudian respon dari anak-anak sebanyak 36 anak. Kita lihat responnya. Nah, di sini sudah ada 36 tanggapan. Jadi seluruh siswa sudah ikut absen. Siswa MIPA 6 terdiri dari 36 siswa. Ada 36 tanggapan. Jadi di sini sudah bisa terlihat seluruh anak sudah ikut absen. Ada 36 tanggapan. Jumlah siswa kita juga 36 tanggapan. Kemudian bisa juga kita lihat di sprint sheet-nya. Di sini di sprint sheet-nya kelihatan anak-anaknya yang sudah absen. Seperti ini Bapak Ibu untuk bisa melihat absensi kelas MIPA 6. Dan untuk tugas-tugas yang sudah kita buat ada di dalam tugas kelas. Kita klik tugas kelas. Di sini kita sudah anak-anak membuat tugas kelas sudah kita posting. Misalnya salah satu contoh kita ambil struktur atom. Struktur atom dari tugas kelas. Nah, di sini suruh melengkapi tabel. Tabelnya kita sudah posting di WA group bisa, atau juga kita bisa posting di tempatnya tugas kelas ini. Kita lihat sekarang. Nah, dari sekian anak sudah dinilai sebanyak 30. Sudah ada nilainya, sudah ada nilainya, sudah ada nilainya. Di sini sudah dikembalikan ke siswa. Untuk tugas berikutnya, bisa kita lihat tugas 8, perkembangan teori atom. Di sini ada tugas yang diminta, simak video pembelajaran perkembangan teori atom, kemudian linknya sudah dikirim lewat WA group. Tugasnya sebutkan kelebihan dan kelemahan dari teori atom mekanika kuantum tersebut. Dari sekian yang sudah diserahkan, dari anak-anak ada yang sudah menyerahkan tugasnya berupa PDF. Tugas dari anak-anak merangkum teori mekanika kuantum. Dari seperti ini tugas yang sudah diserahkan ke siswa. Jadi ini anak-anak bisa langsung membuat ketikan yang akan diposting.
terdiri dari 3 lembar. Masing-masing anak nanti berbeda pengumpulan tugasnya. Kemudian untuk materi selanjutnya bisa kita melihat di dalam kelas yang lain. Misalnya untuk ulangan harian kita menuliskannya di kelas tersendiri. Jadi kita membuat kelas ulangan harian materi ikatan ion. Jadi soal-soal di dalam ulangan harian ini atau materi ikatan ion ini justru kita buat di kelas tersendiri. Namanya kelas ulangan harian. Jadi nanti seluruh siswa tinggal ikut join ketika ada ulangan harian ikatan ion, join di kelas ulangan harian ini. Untuk materi saya ataupun untuk ulangan harian saya sangat fleksibel. Bisa di tugas kelas, bisa saya membuat kelas tersendiri. Jadi seperti ini, maka nanti kita tinggal posting untuk ke seluruh siswa. Di tugas di kelas ulangan harian ini kelihatan tugasnya. Ulangan ikatan ion. Dari seluruh siswa kita bisa lihat ulangannya. Kita bisa lihat soal-soalnya. Tulis nama, lalu ada token soal, kemudian pilih kelas. Saya membuatnya sudah rundown, jadi kelasnya ditulis dulu. Kemudian nomor absen juga sudah saya tuliskan, nomor 1 sampai 36. Nanti siswa tinggal mengklik nomor absen berapa. Dilihat di sini soalnya ada ulangan harian ikatan ion. Dari keseluruhan siswa yang ikut, yaitu banyak 300. Kita lihat bisa responnya di sini. Nah, kelihatan nanti ada rata-rata, ada median, ada rentangnya. Kemudian bisa juga dilihat di situ pertanyaan yang sering terlewatkan atau anak-anak merasa kesulitan. Kemudian bisa dilihat dari sprint sheet-nya. Nah, di sini kelihatan sprint sheet-nya masih acak. 10 MIPA 6 bergabung dengan 10 MIPA 4 keseluruhan. Baru nanti kita copy sprint sheet ini dari ulangan ikatan ion ini, sprint sheet ini, kemudian kita short untuk kita pisah-pisahkan per kelasnya. Per kelas MIPA 6, per kelas MIPA 5, sampai ke MIPA 1. Untuk contoh kelas ulangan harian yang lain, saya mempergunakan kelas ulangan harian untuk ikatan kovalen. Di sini tugas kelasnya kelihatan. Kemudian ulangannya bisa untuk remedi juga. Remedinya, jadi nanti nilainya bisa kelihatan dari tanggapan siswa. Sprintnya, nah, sprint sheet-nya seperti ini. Kemudian sprint sheet ini nanti kita copy di Excel.
Dan nanti di Excel, setelah kita copy di Excel, baru kita sort sehingga akan terpisah menjadi MIPA 1 tersendiri, MIPA 2 tersendiri, MIPA 3 sampai yang seterusnya. Baru kemudian setelah masing-masing terpisahkan, kita bisa kelompokkan tersendiri lagi. Jadi ada lembaran sheet tersendiri yang kita pisahkan, maka ini mendapatkan nilai dari 10 MIPA 6. Sudah urut sesuai dengan nomor absennya. Demikian untuk tugas objektif dan penilaian serta spreadsheet-nya. Kemudian untuk materi berikutnya dari Google yang bisa kita lakukan adalah dengan Google Classroom dan juga bisa dengan Google Meet-nya. Kita lihat sekarang contoh dari MIPA 6. Untuk Google Meet-nya kita sudah lakukan, tetapi minta maaf di sini tidak ada belum sempat untuk merekam pembicaraan atau merekam dalam bentuk suara saat Google Meet-nya. Baru nanti kita bisa memperlihatkan foto-fotonya. Nah, di sini di Google Meet ini terjadi kita bisa melihat, kita tinggal klik di aplikasi Google-nya, kemudian kita bisa ambil yang Google Meet-nya di sini. Nah, dari Google Meet ini nanti kita tinggal atau bisa mendapatkan link, di mana linknya nanti bisa kita posting ke anak-anak. Nah, dari sini nanti kita rapat baru, kita bisa mendapatkan link, dan linknya tersebut kita bisa bagikan ke anak-anak di sini, sehingga anak-anak bisa join untuk kita bersama-sama Google Meet. Jadi bisa bertemu menjelaskan anak-anak bisa melihat wajah kita bisa melihat wajah anak-anak, kemudian anak-anak juga bisa mendengar suara kita. Maka persis seperti kelas biasa, hanya tempatnya yang berbeda. Untuk foto-foto saat Google Meet, kita simpan di Picture. Foto saat Google Meet dengan 10 MIPA 6 dengan 10 MIPA 5. Kemudian untuk foto saat kita Google Meet, kita bisa saat Google Meet bisa menggunakan laptop, ataupun kalau keadaan tertentu bisa juga kita meng-backupnya dengan menggunakan HP. Jadi dengan alat yang seadanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik kita. Demikianlah laporan pengumpulan tugas Diklat 18 Sami Sanov. 1 minggu, 1 inovasi pemanfaatan Google Classroom dan Google Meet KBM yang efektif. Kiranya berguna dan membangun kita semua. Amin.